Tunggu dulu, Kak. Oke. Kak tunggu. Wah ngidam nih, ngidam. Kalau nggak keturutan nanti ngiler, anaknya apa segala macam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Psikolog Sari dalam acara Dapur Motivasi Humanitas. Tapi kali ini kita tidak bahas motivasi ya. Kita akan membahas mengenai informasi-informasi umum yang berhubungan dengan psikologi ya. Check it out. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut putar video dan Humanitas makin semangat menyebar ilmunya, subscribe dulu ya. Gratis kok, gratis. Yeay! Oke. Sebenarnya banyak faktor sih yang bikin orang itu suka tidur. Bukan berarti karena malas ya, tapi karena memang yang pertama karena kelebihan karbohidrat. Mungkin kebanyakan makan yang mengandung karbo, kemudian makanan berat ya, kemudian lemak gitu loh. Sehingga karbo itu bisa, kalau misalnya terlalu banyak dan kita tidak bergerak, itu bisa menyebabkan kurangnya oksigen gitu ya di otak. Nah itulah yang menyebabkan kita menjadi sering mengantuk. Kemudian yang keduanya, kenapa tidur itu orang dinyatakan malas? Ya karena mungkin bisa jadi ya, kenapa orang kebanyakan tidur itu bisa jadi karena ada masalah psikologis. Mungkin karena ada masalah. Terkadang ada orang yang coping stresnya itu tidur. Kalau dia lagi stres, terus dibawa tidur, setelah bangun dia malah seger. Nah itu ada sebagai coping stresnya, atau memang karena orang yang pengen kayak semacam menghindar dari masalah sejenak gitu, tidur. Jadi karena memang ada hal-hal yang bikin dia tidur itu ya karena faktor psikologisnya. Jadi bisa jadi emosi juga, ada mungkin karena cemas juga gitu. Jadi banyak hal ya kenapa orang jadi suka tidur, bukan karena malas loh, tapi memang karena ada hal-hal, faktor-faktor lain di luar dirinya yang menyebabkan tidur begitu. Nah untuk kesurupan ya, nah ini kita bahas saya tidak membahas mengenai ilmu agama ya, mungkin memang di ilmu agama kita memang ada, tapi secara psikologis itu ada namanya gangguan, jadi semacam kayak disosiatif gitu ya. Nah itu yang menyebabkan hilangnya identitas diri, hilangnya kontrol diri, sehingga bisa jadi ada hal-hal yang pernah dulu kejadian dan disimpan di alam bawah sadar. Karena secara psikologis itu kan kita memiliki alam di bawah sadar, alam kesadaran gitu ya. Nah alam sadar itu inilah yang kita lihat sekarang, ini dalam alam sadar kita gitu loh. Alam di bawah sadar kita adalah dimana hal-hal ataupun masalah-masalah ataupun pikiran-pikiran negatif yang tidak sengaja, yang tanpa kita harapkan itu bisa menyimpan di alam bawah sadar kita. Nah suatu saat itu akan muncul ketika ada stimulusnya. Nah gitu. Nah bisa jadi yang kesurupan ini pada saat dia lagi kosong, pikiran sedang kosong karena ada masalah. Nah muncullah alam bawah sadar itu ke alam kesadarannya, yang menyebabkan hilangnya identitas diri, hilangnya kontrol diri. Bisa jadi dia akan mengeluarkan suara-suara ataupun pikiran-pikiran ataupun perilaku-perilaku yang bisa jadi sesuai dengan alam bawah sadarnya. Seperti itu. Saya pernah membaca sebenarnya, ini bisa benar bisa salah ya, tapi saya pernah membaca bahwasanya memang kalau di di daerah-daerah yang banyak mistis itu dari kecil kita biasa ditanamkan bahwasanya kita sering ditakut-takuti dulu waktu kecil. Jangan kesana dong, di situ ada ini, ada hantu, ada ini, ada genderuwo gitu. Nah jadi
memori-memori itulah kita simpan di alam bawah sadar kita. Jadi ketika kita dewasa, ketika ada stimulus, nah itu akan muncul. Nah bisa jadi pun ini yang saya baca ya, mungkin artikel gitu ya. Jadi memang kesurupan tuh ada beberapa jenis gitu ya. Ada kesurupan seperti agama, tentang kerasukan agama. Kemudian ada kerasukan patologis. Nah itu semacam kayak psikologisnya, misalnya kayak semacam kesedihan yang dimunculkan, kesurupan seperti dia depresi, dia ketakutan. Nah itu ada gitu loh. Tapi ini hanya saya baca dari artikel ya, bisa mutlak benar atau tidak gitu. Kalau emosi saat menstruasi ini dialami sama para perempuan-perempuan ya. Nah, ini memang bisa terjadi karena biasanya pada saat kita menstruasi itu kan hormon kita, hormon estrogen itu mempengaruhi kondisi kita ya, dan itu berhubungan dengan emosi, dengan pikiran gitu loh. Jadi makanya perempuan-perempuansangat sensitif ketika menstruasi karena memang ada hormon yang mempengaruhi gitu loh. Bayangkan aja, misalnya nih kita lagi misalnya kita lagi sakit gigi nih, diganggu orang teriak, kita kan otomatis marah ya. Karena apa? Dalam situasi sakit kan kondisi kita tidak hormonal kita itu tidak seimbang gitu loh. Itulah yang menyebabkan kita menjadi marah. Begitu juga dengan orang yang menstruasi, karena memang ada kondisi-kondisi hormonal yang menyebabkan kita menjadi sensitif. Jadi tersulut sedikit kita emosi, marah, sedih gitu. Gitu ya teman-teman. Kurang tidur bisa menyebabkan marah nggak sih? Gitu. Nah, ini juga bisa jadi menyebabkan marah karena apa? Biasanya kita tidur itu kan untuk mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan fisik kita. Nah, sementara pada saat kita kurang tidur, pikiran kita atau otak kita selalu bekerja. Nah, ketika otak kita sedang bekerja, ketika tidurnya berkurang, itu emosi kita juga tidak, atau hormon kita di dalam tubuh jadi tidak seimbang, sehingga ketika kita tersulut sedikit itu bisa marah karena memang bisa menyebabkan kita nggak fokus juga ya. Kalau kita kurang tidur kita bisa kurang fokus. Nah, kalau kita nggak fokus biasanya orang ngobrol aja kita bisa nggak nyambung. Terkadang karena kita tidak nyambung itu bisa juga bikin emosi gitu loh. Jadi memang sebaiknya cukuplah tidur supaya otak kita bisa istirahat sejenak, sehingga energi positif kita kembali muncul setelah bangun tidur gitu loh. Jadi istirahatkan otak supaya energi kita seimbang kembali, energi kita positif kembali. Nah, tersenyum di pagi hari ini sebenarnya masuk tips juga sih sebenarnya ya. Bahwasanya ketika kita bangun di pagi hari, hal yang kita lakukan pertama kali itu akan mempengaruhi hari-hari kita selanjutnya. Maksudnya gini, pada saat kita bangun tidur, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi dengan hari kita sehari itu. Misal, kalau kita bangun tidur dengan suasana hati yang gembira, misalnya langsung tersenyum. Nah, dan biasakan ya, bisa dilakukan ya. Misalnya kita bangun tidur, senyum dulu 10 detik misalnya atau 5 detik. Terus pikirkan hal-hal yang positif atau afirmasi positif ke diri kita bahwasanya hari ini akan baik-baik saja. Kita akan bertemu orang-orang yang baik. Intinya kita yang mensugesti ke diri kita hal-hal yang positif ya. Dicoba aja, insya Allah hari-harinya juga akan diiringi positif. Jadi istilah semacam energi positif yang ada di lingkungan kita juga ikut mempengaruhi ke tubuh kita gitu. Jadi masuk sehingga kita juga akan bertemu dengan orang positif, lingkungan positif, benda-benda yang positif gitu. Namun sebaliknya, kalau sekiranya kita bangun tidur dengan suasana pikiran yang remuk, sedih, dan kita tidak mengucapkan kata-kata positif, itu juga akan mempengaruhi nantinya hari-hari kita juga akan negatif. Karena apa? Karena yang kita masuk ke dalam pikiran kita keluarkan lagi ke lingkungan atau ke bumi, nanti bumi juga akan secara transpersonal itu akan memasukkan energi-energi negatif juga ke tubuh kita, sehingga kita akan mengeluarkan energi negatif juga ke orang-orang di sekitar kita, ke benda-benda. Bisa jadi seperti kayak laptop, bisa jadi tiba-tiba ngadat gitu ya, karena memang
pikiran kita mungkin bisa jadi mempengaruhi karena sedang stres, sedang sedih gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya positif juga, bumi juga akan mendukung, istilahnya kayak apa ya, semesta mendukung gitu ya. Jadi alam juga merespon apa yang kita pikirkan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita bicarakan. Sehingga kalau kita bicara yang baik-baik, alam juga merespon baik, lingkungan juga merespon baik. Atau benda-benda atau semacam sepele aja lah ya, handphone, laptop yang ada di sekitar kita juga akan merespon dengan baik. Karena kita memberikan energi yang baik kepada alam, jadi alam juga menyampaikan ke benda dengan baik. Begitu. Nah, sebenarnya kalau berteriak itu, kalau misalnya semakin kita ketika kita marah terus kita mengeluarkan emosi kita dengan berteriak, nah itu sebenarnya malah menjadikan emosi kita itu semakin meningkat, semakin barbar gitu ya. Sebaiknya kalau kita lagi emosi, ada baiknya kita diam sejenak, kemudian menenangkan diri. Itu lebih baik dibanding kita mengeluarkan emosi kemarahan kita dengan berteriak. Terkadang kita pernah dengar nggak sih kalau misalnya nih, aduh aku stres nih, ke pantai yuk, teriak. Nah gitu. Jadi sebenarnya memang pada berteriak itu kita seolah-olah mengeluarkan ya energi negatif. Nah tapi setelah itu nanti kita merasa bahwa akhirnya kita merasa emosi lagi setelah teriak itu selesai gitu loh. Nah jadi sebaiknya kalau misalnya lagi emosi, diam dulu sejenak, mendinginkan diri, atau misalnya berzikir kalau misalnya muslim gitu, atau berwudu gitu ya, sehingga emosi kita bisa bisa menurun. Seperti itu guys, cobain ya. Nah ini menarik ya guys ya, teman-teman semua, ini sangat menarik ya, karena banyak masyarakat awam yang menganggap ketika mahasiswa atau orang-orang yang kuliah di jurusan psikologi mesti bisanya membaca pikiran seseorang. Nah sebenarnya kalau untuk mahasiswa psikologi mungkin benar kita nanti akan mempelajari mengenai perilaku atau mengenai proses-proses mental, proses-proses emosi, itu kita akan pelajari. Akan tetapi tidak segampang itu mahasiswa psikologi membaca pikiran orang-orang lainnya gitu loh. Nah untuk psikolog itu mungkin nanti juga lebih spesifik ya, dan mempelajari perilaku manusia itu ada alat tesnya yang untuk mengukur misalnya kepribadian seseorang atau mengukur emosi seseorang. Nah itu ada alat tesnya, jadi tidak sembarangan dan tidak bisa semena-mena untuk menilai seseorang atau membaca pikiran orang. Begitu teman-teman. Mungkin kalau misalnya nih, kalau kita melihat gestur orang, mungkin kita kalau sepengalaman, kalau secara kasat mata itu secara subjektif mungkin kita bisa menilai ya, tapi faktanya atau kenyataannya kita tidak bisa menjudge bahwa itu adalah benar gitu loh. Jadi sehingga benar-benar kalau untuk melihat gestur orang ini sesuai atau benar nggak sih orang ini, atau jangannya mereka bohong nih. Nah itu memang ada alat khususnya untuk mendeteksi kebohongan seperti itu. Jadi tidak sembarangan ya guys ya. Untuk para calon ibu nantinya, atau mungkin sekarang sedang mengalami hamil ya, atau sedang menikmati masa kehamilan. Nah terutama hamil-hamil muda ini kebanyakan ngidam ya, wah ngidam kalau nggak keturutan nanti ngiler, anaknya apa segala macam gitu ya. Dan suami berbondong-bondong tuh buat mewujudkan ngidamnya si istri, maupun jam malam mau pengen apa, atau yang kadang-kadang nggak masuk akal gitu loh. Nah sebenarnya ngidam itu sih secara psikologisnya itu sebenarnya bisa jadi hanya untuk mencari perhatian sang suami, supaya suami lebih memperhatikan. Nah ini ngidam ini semacam alat atau senjata yang digunakan istri untuk menguji apakah suaminya ini perhatian gak sih sama si istri gitu. Jadi kalau sekiranya si suami mewujudkan keinginannya si istri, nah istri bahagia, dan nantinya ketika si suami mengikuti, nah si istri akan kayak semacam mempertahankan perilaku yang sama, sehingga nanti akan ada lagi ngidam kedua, ngidam ketiga, dan ngidam selanjutnya, supaya suami selalu perhatian, mewujudkan keinginan.
Tapi sebenarnya itu sih semacam senjata ya. Nah, gitu. Oke, ikuti terus ya informasi-informasi ataupun psikoedukasi di Dapur Humanitas Psikologi. Akan banyak lagi bahasan-bahasan kita yang lebih menarik loh. Jadi, stay tune. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.